Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik ya. Lebih fresh lah. Tentunya lebih fresh, gembira karena habis sarapan ya. Oke. Terima kasih kalian sudah mau datang ke ruang BK untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jadi kalian dipanggil ke ruang BK ini tujuannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Jadi ini gambaran dari wali kelas, dari guru mapel. Ini kalian termasuk anak-anak yang konsentrasi belajarnya itu sangat kurang atau rendah. Nanti ada permasalahan apa, kita cari solusi bersama-sama ya. Ini gambaran dari wali kelas, laporan dari wali kelas serta guru mapel bahwa kalian mempunyai tingkatan konsentrasi belajar yang rendah atau berkurang ya. Jadi gini, ketika nanti kalian menyampaikan permasalahan kalian, apa yang ingin kalian keluarkan, unek-unek apa yang ingin kalian keluarkan, itu tidak usah ditutup-tutupi. Karena gini, pada kegiatan konseling kelompok ini nanti BK akan memberikan layanan yaitu terkait asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Kalian tahu dari 3 asas itu maksudnya apa? Belum tahu? Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama asas kesukarelaan. Jadi yang namanya asas kesukarelaan itu nanti yaitu kalian di sini kelompok ini harus sukarela membantu menyelesaikan masalah ke temannya. Jadi kita harus sukarela membantu permasalahan teman kita ya, karena ini masalah bersama-sama. Kemudian yang kedua asas keterbukaan ya. Di asas keterbukaan ini seperti yang saya bilang tadi, yang Pak Novi bilang tadi, kalian terbuka, luwes mengungkapkan apa yang ingin kalian sampaikan terkait permasalahan kalian ya, terkait permasalahan konsentrasi belajar. Karena di sini nanti kita akan membahas tentang konsentrasi belajar seperti yang saya bilang tadi di awal, laporan dari wali kelas bahwa konsentrasi belajar kalian itu berkurang. Tuh, jadi harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini asas kerahasiaan ini kalian tidak usah wedi atau takut bahwasanya nanti misalnya masalah Tony akan disebarluaskan ke guru yang lain atau ke teman-teman yang lain. Yang tahu yaitu hanya saya sebagai konselor atau guru BK dan teman yang ada di sini. Jadi permasalahan Tony tidak akan tersebar ke siapapun. Dijamin rahasianya aman alias tidak bocor gitu ya. Ya bisa ya. Apakah kalian sudah siap melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Siap? Dengan senang hati? Siap ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, bisa dimulai dari sekarang, dimulai dari Dava, kemudian Tony, Sandi, Mesa, dan Galih untuk mengungkapkan permasalahannya apa ya. Bisa dimulai dari Dava. Saya tidak masuk konsentrasi belajar karena terlalu fokus bermain game. Dava, permasalahannya apa tadi? Pelan-pelan saja. Karena terlalu fokus bermain game. Karena terlalu fokus dengan game ya. Dengan game. Oke, jadi membuat Dava tidak konsentrasi belajar. Oke, yang kedua Tony. Saya tidak konsentrasi karena diajak teman mabar. Oke, mabar itu sama dengan game ya Ton. Oke, yang ketiga Sandi. Saya tidak konsentrasi belajar karena lebih asik bermain. Apa? Saya tidak konsentrasi belajar karena lebih asik bermain. Lebih asik bermain. Oke, lebih asik bermainnya ini di mana? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah bersama teman-teman berarti. Jadi waktunya ke kelas ada pelajaran, pergi ke kelas lain untuk bermain sepak bola dan sebagainya. Oke.
Kemudian Mesa, Saya tidak konsentrasi belajar karena tiap malam sering nongkrong bersama teman-teman. oh nongkrong. Nongkrongnya itu bersama teman-teman yang sudah putus sekolah atau yang masih sekolah? Sekolah. Masih sekolah. Tapi ada yang sudah putus sekolah. Ya. Nah, itu yang sudah putus sekolah itu malah berbahaya ya, Mas ya. Jangan sampai itu ya. Itu pengaruhnya sangat luar biasa itu kalau yang sudah putus sekolah itu ya. Karena apalagi kini putus sekolahnya itu tidak selesai, misal sampai SMP, kemudian putus medot. Nah, itu malah lebih berbahaya. Kemudian Galih apa Galih? Konsentrasi saya berkurang karena tidur yang terlalu larut malam. Tidur, konsentrasinya berkurang karena tidurnya terlalu larut. Itu kegiatannya apa Galih kok sampai tidur terlalu larut malam? Main HP. Main HP. Oke. Dari permasalahan ini, 5 ini, kita membuat kesepakatan dulu. Permasalahan siapa yang diangkat? Punya siapa? Galih. Punya Galih ya? Terkait konsentrasi belajarnya berkurang karena tidur yang terlalu larut malam. Di situ tidur yang terlalu larut malam karena main HP, ngegame juga. Oke, kita ambil permasalahan yaitu punyanya Galih ya. Oke, Galih tadi di sini diperhatikan dulu Galih. Galih ini tadi permasalahannya yaitu tidurnya terlalu larut malam karena bermain dengan HP, sehingga itu menyebabkan Galih konsentrasinya belajar itu berkurang. Selain konsentrasinya belajar berkurang, Galih ketika datang ke sekolah terlambat enggak? Terlambat. Itu pasti terlambat. Sering. Oke. Kemudian bangunnya jam berapa Galih? Jam 7, Pak. Jam 7. Oke, Galih bangun jam 7. Kemudian orang tua ada di rumah? Ada. Yang ada siapa? Ibu, cuma ibu. Oke. Ketika Galih bangun kesiangan, apakah di situ Galih itu tidak dibangunkan oleh ibu? Dibangunkan, tapi tidak kedengaran. Ini seorang gape gitu ya, tidak gancang istilahnya ya. Oke, nah. Oke, sekarang gini Cah. Pada permasalahan Galih ya, kita bisa menyimpulkan di sini konsentrasi belajar yang Galih itu berkurang karena satu, tidur yang terlalu larut malam. Terus itu begadang karena game ya Galih. Kemudian bangunnya kesiangan, akhirnya sekolahnya menjadi terlambat. Kemudian padahal di rumah ada orang tua, meskipun hanya tinggal sama ibu. Bapak kemana? Bapak kerja. Jadi bapak yang bekerja, ibu di rumah bersama Galih. Ya, Galih saudaranya berapa? 2 sama adik. Oke, jadi gini ya. Galih di sini yaitu bangunnya kesiangan. Jam 7 baru bangun, padahal sekolah masuknya jam berapa? Jam 7. Sekolah masuknya jam 7 Galih. Nah, kalau ini terus-terusan kamu terapkan, ya, tidur larut malam, bermain game, begadang, bangun kesiangan, terus digugah orang ganteng atau tidak apa itu? Tidak nggape atau orang gape karena digugah keenakan tidur. Itu nanti kamu akan menghambat pelajaranmu ya. Galih akan terhambat pelajaranmu, otomatis Galih juga akan mendapatkan nilai yang di bawah KKM karena pelajarannya terlambat dan tertinggal, tidak mengikuti. Misal hari ini Galih datangnya jam 7, padahal jam 7 sudah masuk. Nah, kono pelajaran sudah dimulai, misal bahasa Indonesia, otomatis kan Galih terlambat, nggak bisa ikut pelajaran. Dari rumah jam 7 sampai sekolah jam berapa Galih? Lebih 15, padahal itu sudah terlambat, guru sudah masuk ya toh. Nah, kemudian gini Galih, apa namanya, kalau sudah seperti ini ya, itu nanti yang rugi siapa? Galih sendiri ya. Galih sendiri, karena Galih tidak mempersiapkan dirinya untuk bersekolah. Maksudnya gini ya, jadi kalau waktunya belajar itu kalau waktunya main game silahkan main
Waktunya tidur silahkan. Sama dengan ketika waktunya kamu ingin makan, silahkan makan. Dolan gitu. Jadi hidup itu dibuat secara fleksibel saja, ya. Jadi jangan hanya terfokus pada satu saja. Ojo derpes sekarang itu musimnya HP, kalian terus ngugemi HP-mu. Pokoknya aku enggak ngaruh HP, aku ya enggak gitu. Ketika waktunya sekolah silahkan sekolah gitu. Karena masa depan kalian itu lebih penting gitu loh. Karena kalian itu juga laki-laki yang nantinya akan bertanggung jawab untuk masa depan kalian gitu loh. Apa meneh gale orang tuanya direwangi lungo demi mencukupi kebutuhan keluarganya dan demi ben anake termasuk gale itu bisa bersekolah lebih tinggi gitu. Maka dari itu gale juga harus mempunyai mesak nih istilahnya gitu gale. Mesak nih ke orang tua, bapak sudah bekerja jauh gitu. Demi siapa? Nah, dan keluarga gitu, ada yang diopeni gitu loh ya. Jadi gawe harusnya lebih bisa memanfaatkan kondisi yang seperti ini itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa berprestasi ya. Diperhatikan yang lain, konsentrasi belajar kalian sama dengan gawe itu akan lebih baik ketika kalian nanti bisa apa itu istilahnya memanage waktu kalian. Jadi mengatur waktu kalian, waktunya belajar, tidur, sinau, makan, bulan. Waktunya tidur HP dibetak nih, dicas, besok dipakai lagi gitu ya. Bisa dipahami ya Galih ya. Dan jadi saya berharap Galih, karena ini orang tua juga ndak ada, tinggal sama ibu, biasanya gini, anak itu kalau tinggal dengan orang tua, apalagi orang tuanya cuma satu di rumah, biasanya balik loh. Galih apakah juga seperti itu? Ya, kadang atau sering? Sering. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi yang namanya orang tua itu apapun keadaannya, siapapun orangnya itu harus dihormati. Galih seperti itu ya. Jadi kalian nanti tidak akan sukses tanpa restu orang tua gitu. Diperhatikan ya. Ini yang lain orang tua masih ada di luar semua ya. Udah ya, oke. Cuma Galih yang orang tuanya bekerja di luar gitu, oke ya. Jadi gini, intinya Galih mulai sekarang harus lebih fokus. Tinggalkan itu nongkrong, boleh, tapi ya, tahu waktu. Misal jam 9 harus atau jam 10 harus pulang. Tapi orang tua juga, karena sekarang itu ada teknologi yang lebih canggih, misal WA, memberi kabar enggak? Galih misalnya pulang sudah malam, di WA enggak? Di WA ya, tapi ya responmu bagaimana itu? Tidak dibuka. Nah seperti itu yang enggak baik itu ya, jangan ditiru ya. Galih jangan sampai terulang lagi ya, harus berubah demi masa depan yang lebih baik. Ketun kining muri gitu ya. Oke, sekarang gini, permasalahan Galih sudah teratasi. Intinya Galih harus lebih konsentrasi lagi ya, tidak boleh menyepelekan, termasuk menyepelekan orang tua. Di WA ya dibales, dibuka, disuruh pulang ya pulang gitu ya Le. Oke, sekarang saya balik, misal si dari 3 ini, dari 5 ini terjadi, kalian acuh itu apa? Orang ganteng itu bahasa Jawa, orang ganteng. Alah, aku orang ganteng. Karo apa sing diomongin Pak Nopi misalnya, aku yo sir dolan, sir nongkrong. Coba kamu bayangkan ketika itu kalian acuh dengan konsentrasi belajar kalian, orang gape harus yang jenenge sinau, harus yang jenenge apa wi, fokus karo pelajaran, itu apa yang terjadi pada kalian? Saya tanya. Rugi. Selain rugi apa? Hal apa yang akan kalian dapatkan? Hah? Soro. Karena sulit untuk mencari pekerjaan. Otomatis ya, gini, sama dengan Galih itu, maksudnya Galih gini, sama. Itu maksudnya gini ya.
intinya kalau kamu tidak konsentrasi belajar, otomatis kalian nanti juga akan kesulitan dalam bekerja karena sakarepmu dewe gitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya. Ketika kalian acuh dengan konsentrasi belajar, acuh dengan sekolahmu, acuh dengan pelajaranmu, otomatis kamu nanti akan kesulitan sendiri karena tidak ada hal yang mudah untuk mencapai cita-cita itu. Kalian harus naik tangga dah, jadi dilewati sengsara dhisik, susah-susah dhisik, baru nanti senang kemudian gitu ya. Tuh sekarang gini, dari kelima kelompok ini, saran saya atau motivasi yang akan saya berikan yaitu kalian harus lebih berkonsentrasi dalam pelajaran ya. Apapun kesenangan kalian, jangan sampai ngalah nih sinaumu ya, baik itu game, HP atau tulan, itu jangan sampai ngalahnya sinaumu. Waktunya sinau ya sinau, karena tugas seorang pelajar yaitu belajar, tidak ada tugas yang lain selain itu ya. Masa depan kalian masih panjang ya, itu yang harus kamu gapai. Cita-cita kalian yang ingin kalian gapai itu harus tercapai ya. Pengen tau jadi wong sukses? Sopo sing nggak pengen jadi wong sukses? Coba nyambut gawe penak, iso ngangkat derajatnya orang. Wah, gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Senang. Selain senang apa? Masalah terangkat. Masalah terangkat, termasuk masalahnya Galih tadi ya. Jadi semua sama-sama membantu Galih menyelesaikan masalah Galih, ya. Jadi kalian sekarang lebih terfokus pada pelajaran, ya. Jangan terfokus pada nongkrongnya. Nongkrong boleh, dulan boleh, tapi jangan melupakan belajar. Gitu ya. Dari kegiatan ini, dari kegiatan konseling kelompok ini, kira-kira ada yang ditanyakan terkait konsentrasi belajar? Ya? Tidak. Apa? Ada. Oke, apa Galih? Gimana caranya sekolah itu bisa enak, Pak? Sekolah itu bisa? Oke, kita bahas lagi ya. Teman kalian Galih memberikan pertanyaan, bagaimana sekolah itu bisa enak? Enak itu bisa digaris bawah, itu banyak maknanya. Enaknya itu apa Galih mintanya? Caranya itu mudah. Mudah. Oke, mudah atau tidak mudah di pelajaran itu tergantung bagaimana kita menjalani. Kita nompo itu ikhlas enggak pelajaran itu. Kamu misal gini, si Galih tidak suka mata pelajaran matematika, sampai kapanpun ketika diulang matematika tidak bakal mudeng ya, karena dia Galih itu sudah punya dasar tidak senang matematika, otomatis dia tidak mudeng. Dengan alasan metu ket kelas atau tidak masuk kelas atau membolos, itu pasti, iya enggak? Ya. Nah, gitu. Kalau kamu suka sama pelajaran itu, otomatis awak, otak serta pikiran itu akan mengalir dewa, ngalen dewi, akan suka dengan sendirinya, ya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa yang kalian dapatkan dari konseling kelompok hari ini? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Tidak ada? Jadi kesimpulannya gini ya. Kesimpulannya, kalau kamu itu konsentrasinya belajar itu tenanan, fokus, ikhlas, pasti kamu penak. Sinaumu penak, sekolahmu juga penak. Apapun yang akan kamu lakukan itu serba penak. Gitu ya. Jadi sarannya, apapun kondisi kalian, apapun keadaan kalian, awakmu seneng karora pelajaran kui, senang atau tidak sama pelajaran itu, tetap masuk dan konsentrasi pada pelajaran itu ya. Termasuk Galih misalnya tidak suka sama matematika, apapun keadaannya ya tetap masuk ya. Itu nanti akan berjalan dengan sendirinya penak, manut. Oke ya, bisa ya Galih dan yang lain, Dava, Tony,
Sandi serta Mesya, bisa ya. Jadi apapun keadaan kalian, silakan fokus pada pelajaran, fokus tetap sekolah. Ini sebelum diakhiri, jika ada permasalahan lagi, misal dari Mesya, Sandi, Tony, Dava, dan Gale, jika ada permasalahan lagi, bisa WA Pak Novi ya. Nanti WA bertanya kapan ada jam kosong, kapan punya waktu senggang untuk membahas permasalahan. Misal Dava masih bingung terkait konsentrasi belajar, silakan WA Pak Novi. Itu nomor WA nanti ada di depan, ya. Nah, bisa di WA, tanya ingin konseling individu, ada konseling kelompok bersama teman-teman ini, ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, saya minta untuk salah satu memimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri konseling kelompok pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang bisa kembali ke kelas. Oke ya. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ismail dan Putri Sarosi selaku dosen pembimbing, saya mengucapkan banyak terima kasih karena berkat arahan serta bimbingan panjenengan saya bisa melaksanakan PPL siklus 2 dengan baik dan lancar, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.